Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing di hari Senin. Masuki minggu yang baru ini, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita boleh bangun di pagi hari dengan keadaan yang baik. Kita boleh bersyukur untuk hari ini. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk meneruskan perenungan firman Tuhan kita dari buku yang ditulis oleh John Piper, buku yang berjudul Desiring God. Nah, hari ini adalah perenungan yang ketiga dari buku ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab sama-sama. Saya akan membacakan bagi setiap kita satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada banyak sekali kita menemukan keadaan yang seperti ini. Nah, saudara, ada banyak alasan kenapa orang mau rajin beribadah. Ada banyak alasan kenapa orang mau melayani Tuhan. Ada banyak alasan kenapa orang mau aktif terlibat dalam hal-hal yang berbau rohani. Tapi sayangnya dari sekian banyak alasan itu, yang paling utama, yang paling banyak itu seringkali adalah karena ketakutan. Takut kehilangan sesuatu, takut kalau tidak melayani nanti tidak diberkati, takut kalau tidak aktif ke gereja nanti berkatnya berkurang, takut nanti ditolak, takut nanti dihakimi, dan sekian banyak ketakutan yang lain. Ketakutan-ketakutan ini mengakibatkan orang pada akhirnya kelihatan mungkin rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, tapi kehilangan hati yang melayani Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Orang bisa saja terlihat sangat aktif dalam hal-hal yang berbau rohani, ke gereja dan melayani dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya apakah mereka mengasihi Tuhan, mungkin jawabannya adalah tidak. Bahkan sayangnya ada banyak orang justru yang menjadikan pelayanan sebagai tempat pelarian dari hal-hal tertentu. Dari rumah mungkin tidak mendapatkan tempat untuk bisa melakukan banyak hal, sehingga ke gereja, di gereja mungkin bisa lebih diterima. Nah, penerimaannya bagus, tapi motivasinya itu yang perlu untuk dikoreksi. Saudara, Tuhan mau supaya kita bukan hanya memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Kita mungkin punya suara yang baik, talenta yang besar, talenta yang luar biasa, kita punya karunia-karunia bahkan. Tapi kalau kita tidak punya hati yang mengasihi Tuhan, kita tidak punya hati yang cinta akan Tuhan, maka pelayanan dan ibadah itu akan menjadi beban bagi kita. Awal-awalnya mungkin terasa asik, awal-awalnya mungkin terasa oke, tapi lama-kelamaan semua itu akan membosankan. Kita akan sampai di satu titik di mana kita kehabisan alasan kenapa kita mau beribadah. Kita kehabisan alasan kenapa kita melayani Tuhan. Nah, biarlah perenungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa menjalani kehidupan iman tanpa hati yang mengasihi Tuhan itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kenapa di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, secara konsisten dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita harus belajar mengasihi Tuhan, memutuskan untuk mengasihi Tuhan, memutuskan untuk kita hidup bagi Tuhan, memutuskan untuk kita mengambil langkah, kita mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Karena tanpa hati yang mengasihi Tuhan, maka semua yang kita lakukan di gereja, di masyarakat, yang kita sebut awalnya mungkin untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Kita sedang menjadikan pelayanan, menjadikan ibadah sebagai tempat pelarian kita, atau tempat mencapai sesuatu untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Nah, ada dua pertanyaan untuk kita renungkan hari ini. Yang pertama, saudara, mari kita renungkan bersama-sama pertanyaan ini. Apakah untuk kita yang melayani, ya, Bapak Ibu Saudara yang melayani, yang aktif pelayanan baik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan doa dan lain kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Mari kita renungkan, apakah saya melayani karena saya mengasihi Kristus, atau saya melayani hanya karena sebuah kewajiban? Pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan. Dan yang kedua, bagaimana keadaan hati kita saat kita beribadah kepada Tuhan? Kemarin hari Minggu kita ke gereja. Coba kita renungkan lagi waktu kita datang ke gereja, bagaimana motivasi hati kita? Bagaimana hati kita waktu kita di gereja?
waktu kita bersaat teduh hari ini, kemana hati kita arahkan? Apakah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, atau kita mengarahkan hati kita kepada yang lain? Nah, saya berdoa biarlah kita semua dapat mengambil bahan perenungan yang baik melalui Morning Blessing hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk minggu yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, Bapa. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi dimanapun berada. Biar kami boleh mengambil perenungan yang baik, kami dikuatkan, kami ditegur, kami dibentuk melalui firman-Mu. Mungkin hati kami selama ini jauh dari Engkau. Mungkin hati kami selama ini Tuhan sudah kehilangan kasih terhadap Engkau. Biarlah melalui hari ini firman Tuhan ini Tuhan kami diingatkan kembali. Dan kami mau membangun hidup yang mengasihi Tuhan kembali. Sehingga kami Tuhan menjadikan setiap pelayanan kami, semua hal yang kami lakukan bagi Engkau, bukan didasarkan oleh kewajiban atau ketakutan, tapi didasarkan karena kami memang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.